Pada suatu waktu kalian mau pergi nih ceritanya. Nah terus tumben aja mata kalian ngeliatin kilometer. Terus pas kalian cek, ternyata udah kelewatan. Wah buset, hampir 1000 men. Wah udahlah, nggak jadi pergilah. Sial gimana ini? Halo guys, selamat datang kembali di Benerin Yuk. Dan di video kali ini kita bakal belajar gimana caranya ganti oli kalian dan filternya. Lengkap deh pokoknya. Pertama-tama, oli apa dan kapan waktu terbaik untuk mengganti oli. Pertama-tama coba cari buku manual ke mobil kalian. Biasanya sih ada di glove box, tapi kata yang punya mobil udah ditaruh di bawah kursi. Jadi ayo kita cek aja deh di bawah kursinya ada apa ya. Lah, kaos kaki. Yang bener aja, ini mobil apa laundry? Nah, coba kita cek di glove box. Nah, bener kan? Ada. Jadi, bentuknya manual book itu biasanya kayak begini, dibungkus barengan sama buku garansinya, guys. Kadang orang juga naruh BPKB di sana, kadang mungkin STNK. Jadi, kalian cek aja yang bentuknya kayak begitu. Satu bungkusan gitu, terus ada bukunya. Nah, di buku manualnya kalian bisa lihat ini kalau di sini kita bakal butuh oli yang viskositasnya itu 5W30. Dan jumlahnya itu 4,1 liter kalau ganti dengan filter dan 3,8 liter kalau nggak ganti filternya. Nah itu pasti tertera di semua buku manual kalian. Dan yang selanjutnya kita bakal ngeliat kapan waktu terbaik buat mengganti oli. Nah petunjuk ini kadang ada di manual book, kadang terpisah di service book, seperti di mobil Ford EcoSport ini. Ini contoh rekomendasi kapan ganti oli dan juga kapan filter olinya. Di mobil ini, setiap setengah tahun atau 10.000 km, kita harus mengganti filter olinya dan juga olinya di saat bersamaan, ada di halaman sebelumnya. Nah, kalian harus gunakan ini sebagai deadline. Pokoknya jangan sampai ngelebihin ini ya. Nah, kalau kalian nggak ketemu buku manual kalian kayak di mobil ini, coba googling aja, biasanya ada manual booknya di sana. Umumnya sih, kalau saya biasanya ganti oli mobil saya setiap 5.000 kilometeran atau 6 bulan, tergantung mana yang tercapai duluan. Karena di Jakarta trafficnya lebih sering stop and go. Dan mobilnya pun lebih sering digunakan untuk perjalanan pendek. Sehingga mesin bekerjanya lebih berat. Kalau perjalanan kalian seringkali berjarak tempuh jauh, boleh saja kalian mengganti sekitar 6.000 sampai 8.000 km kalau olinya full sintetik. Nah, bonus nih, kalau di mobil kalian canggih, ada yang namanya oil life monitor seperti di mobil ini. Nah, kalau ada yang kayak gitu, sebaiknya kalian ikutin aja, karena mereka ada algoritma yang menghitung kapan waktu terbaik untuk kalian mengganti oli. Ini nggak cuma berdasarkan kilometer, bro. Sekarang kita ke jenis oli dan filter oli apa yang cocok untuk mobil kita. Pada dasarnya, oli dibagi menjadi 3 jenis. Dari yang terbaik ada full sintetik, semi sintetik, dan mineral. Walaupun lebih mahal, oli full sintetik dapat melindungi mesin lebih baik dan lebih tahan lama digunakan. Saya sendiri biasanya selalu pakai oli full sintetis. Oh iya, kalian boleh-boleh saja mengganti dari full sintetis ke mineral kapan saja. Nggak ada masalah, men. Tetapi kalau mobil kalian cukup berumur, atau di buku manual tertera kalau kalian harus menggunakan Dino Oil atau oli mineral, seperti di Mazda RX-8, sebaiknya kalian ikuti saja. Pasti ada alasan tertentu yang sudah di-reset dari pabrikan. Nah, satu lagi yang perlu kalian perhatikan. Kebetulan di manual ini diterangkan kalau kalian harus menggunakan API, SL, atau SM. Jadi API atau orang Indo biasa bilangnya API sendiri adalah standarisasi oli. Singkat saja, mereka mengkelaskan oli-oli sesuai spesifikasi tertentu. Nah, apabila di manual diminta minimum SL, berarti kalian boleh menggunakan oli dengan huruf lebih besar dari L. Misalnya, API SL, SL sendiri, SM, atau SN. Semakin besar hurufnya, semakin baru standarnya. Namun, kalian tidak boleh menggunakan yang hurufnya lebih kecil dari yang diterakan. Misalnya, menggunakan oli API SJ. Cara standar, mobil-mobil di atas tahun 2001 menggunakan API SL ke atas. Kemudian untuk filter oli,
Bentuknya ada dua jenis, yaitu yang umum adalah tipe tertutup atau spin-on filter. Dan satu lagi tipe terbuka atau disebut cartridge. Walaupun bentuknya cuma ada dua, namun berbeda filter punya ukuran maupun spesifikasi yang beda. Jadi agar tidak salah membeli, sebaiknya kalian tanyakan saja di toko. Atau kalau kalian beli online, saya tunjukkan cara mudah untuk membeli oli dan filter oli online untuk mobil kalian agar tidak salah. Misalnya seperti mobil saya butuh oli 5W30. Jadi kalian tinggal ke toko online kesukaan kalian, ketik 5W30, nanti akan keluar berbagai macam oli. Tinggal pilih merek dan jenis yang kalian suka deh. Kemudian untuk filter oli, kalian ketik saja filter oli, lalu merek dan tipe mobil kalian. Misalnya filter oli Ford EcoSport. Nanti akan ada beberapa jenis, pastikan tahun pembuatannya sama, dan kalau ada beberapa jenis mesin seperti misalnya diesel dan bensin, pastikan sesuai dengan mobil kalian ya. Kalau kalian ragu, kalian message saja penjualnya. Untuk mereknya, kalian boleh coba baca di forum-forum aja, mana yang terbaik. Dan kalau kita berhasil menyentuh 1000 subscriber, saya akan buatkan perbandingan filter oli tiap-tiap merek di Indonesia. Jadi jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya. Nah, oli dan filternya udah dibeli, ini alat yang kalian butuhkan. Saya bagi jadi dua macam ya, untuk benerin rumahan kalian butuh ini. Kunci ring atau kunci pas buat buka baut pembuangan oli. Lalu kalian butuh corong buat ngisi oli dan ember ceper dan plastik nanti buat kalian buang oli bekasnya. Sarung tangan yang jelas pasti buat biar tangan kalian nggak kotor, kalian bisa pinjem punya emak kalian di dapur, oke, nggak masalah. Dan yang terakhir kalian butuh gesper. Gesper ini kalian gunakan nanti buat buka filter oli yang lama. Kelihatan aneh sih emang pakai gesper, tapi ini bisa guys, percayalah ini bisa kalian pakai. Dan buat kalian benerin pro, kalian harus pakai alat yang tepat. Kunci ring dan gesper adalah alternatif, jadi kita kesampingkan dulu alatnya nih. Sebaiknya gunakan breaker bar yang panjang seperti ini, dan kunci soket daripada kunci ring, karena kunci ring yang kurang bagus rentan merusak baut. Biasanya kunci ring berbentuk 12 sudut, bukan 6 sudut. Nah, breaker bar juga akan sangat membantu nanti. Dan tentunya alat pembuka filter oli, ada banyak banget jenisnya, tapi kalau kalian emang mau beli, belilah yang bentuknya tali atau karet seperti ini. Tapi kita bakal belajar gimana caranya pakai kedua alat ini ya, gue contohin habis ini. Lalu selain alat ini, kalian juga mungkin butuh dongkrak dan jack stand. Namun untuk pergantian oli, tanjakan di depan rumah kalian cukup kok. Cukup naikkan mobil kalian hingga ban depan melewati tanjakan, tarik rem tangan, lalu masukkan gigi ke P kalau otomatis, atau gigi 1 kalau manual. Dan cari kayu atau konblok untuk mengganjal ban agar tidak mundur. Lebih banyak pengaman lebih baik kan? Dan sebelum kalian ngolong, selalu coba goyangkan mobil dahulu. Pastikan mobil tidak bergerak ya. Oke, persiapan mobil udah selesai, sekarang kita yang persiapan. Pertama-tama dipakai dulu sarung tangannya agar oli kotornya tuh nggak masuk ke sela kuku kita guys. Susah loh bersihin sela kuku yang kena oli hitam. Jorok lagi. Next, kita ambil ember ceper kita, kemudian kita bungkus pakai kantong plastik. Pastikan nggak bocor ya kantong plastiknya. Soalnya oil drain paint itu mahal, tahu sendiri. Dan nggak tiap hari kita pakai. Jadi alternatifnya jelas ember ceper plus plastik guys. Nah semua alat dan bahan kita udah siap. Saatnya kita ngolong guys. Masuk dari depan ya. Pastikan kalian muat buat masuk kolong. Lalu kita masuk dengan kepala menghadap ke atas ya. Begini kurang lebih tampilan bawah mesin kalian. Pertama-tama kita harus cari di mana baut pembuangan olinya. Saya yakin banyak banget baut di bawah mobil kalian. Tapi jangan panik dulu. Pertama-tama, cari bak halter atau oil pan di mobil kalian. Bentuknya selalu seperti bak berwarna hitam. Ya, ini kotor, jadi nggak hitam. Yang di sampingnya itu pasti ada beberapa baut buat penahannya. Nah, apabila ada dua yang bentuknya seperti ini di bawah mobil kalian, cari yang ada baut pembuangan di belakangnya. Biasanya, yang satu ini yang ada baut pembuangannya ini untuk oli mesin, dan yang satunya lagi tuh buat oli transmisi. Biasanya nggak ada baut pembuangannya sih, kalaupun ada sulit diakses guys. Setelah tahu posisi pembuangan oli, saya yakin kalian belum tahu kunci ukuran berapa baut pembuangan kalian. Sekarang kalian balik ke peralatan kalian, ambil beberapa kunci,
Biasanya ukuran 12, 14, atau 15. Tapi di mobil lama kadang ukurannya 17 sampai 19. Dan di mobil ini ukuran 13 guys. Yang bikin saya akhirnya ngambil kunci lagi. Jadi saran saya kalau muat bawa aja satu set kunci kalian ke bawah mobil deh. Agar kalian bisa coba satu persatu. Nah sama ember cepernya dorong ke kolong aja guys semua, oke? Nah sekarang kunci-kuncinya kita kumpulin di kolong. Dan saatnya kita coba satu persatu. Kalau saya sih biasanya saya mulai dari yang paling kecil. Nah kalau nggak muat buang aja jauh-jauh karena kuncinya nggak kepake guys. Nah kita coba dari tadi 10, ini 12 juga ternyata nggak muat. Dan ini yang ke-13, nah pas. Kalau pas, nah berarti udah oke. Sekarang posisikan ember ceper kalian guys. Waktu nanti kita buka baut pembuangan olinya tuh bakal agak nembak guys, jauh dari bautnya. Jadi posisikan embernya agak jauh dari titik baut, tetapi bagian depannya tuh harus tetap sejajar dengan bautnya. Karena nanti pas olinya udah mau habis, dia tuh netesnya ke bawah guys. Next, arah membuka dan menutup baut guys. Ingat, kanan kencang, kiri kendor. Jadi kalau kalian memutar ke kanan alias searah jarum jam, itu kalian ngencengin bautnya. Dan kalau kalian mau ngendorin, kalian harus memutarnya berlawanan dengan jarum jam. Jadi seperti sekarang kita mau buka baut pembuangan oli, kita bakal putar berlawanan jarum jam. Contohnya seperti ini guys. Jangan diputar sebaliknya, nanti malah makin kenceng, dratnya bisa rusak guys. Jadi sekarang kalau dari posisi sini, kita mau muternya ke arah sana guys. Nah, kalian bakal mengalami masalah baru seperti ini. Yaitu baut pembuangan olinya diputar keras banget. Tapi jangan panik dulu guys, ada caranya. Yang harus kalian lakukan adalah kalau kalian pakai kunci ring pas kayak begini, jadi kalian bisa sambungin dengan kunci ring pas yang lebih besar guys. Contohnya kayak begini. Jadi kalian masukkan ke bagian bawah alias ke arah yang mau kalian putar. Kalau kita ke kiri, berarti dari posisi kamera ini kita mau putar ke bawah guys. Nah kalian congkel bagian bawahnya. Jangan kebalik karena kalau kebalik, ups. Nah jadi caranya seperti ini. Kalian cungkil dari bawah lalu harusnya kalian dorong ke bawah buat muter dia melawan arah jarum jam, tapi karena ini sempit banget, jadi saya nggak bisa contohin guys, sayang sekali. Jadi saya contohkan dengan cara yang proper, alias cara yang benar, kita pakai breaker bar guys. Alat terakhir yang tadi gue bilang bakal ngebantu banget di posisi ini. Bisa kalian lihat kan perbedaan panjang antara kunci ratchet dan breaker bar. Jauh banget kan panjangnya. Nah kalian pakai breaker bar ini untuk membuka baut pembuangan oli itu. Dengan alat ini, selain mencegah ratchet di kunci sok kalian rusak, ini juga memudahkan kalian membuka baut yang keras. Cukup dengan sedikit tenaga dan easy. Lanjutkan membuka baut ini dengan kunci ratchet sedikit sampai kira-kira kalian mudah memutar bautnya dengan jari. Sisanya ya lanjutin pakai jari aja. Tips di sini, selama memutar bautnya, kemungkinan besar kalian nggak tahu tuh seberapa panjang bautnya. Jadi saat memutar dengan jari kalian, posisikan ember ceper kalian. Nah, ketika oli sudah mulai terlihat merembes, siap-siap oli bakal mengucur nih bentar lagi. Nah, begitu aja buat ngebuang oli lamanya. Sekarang kalian tunggu sampai oli berhenti menetes. Ini mungkin akan memakan waktu sekitar 5-10 menit, tergantung apakah mesin mobil kalian kondisinya dingin atau panas. Kalau kalian tidak menggunakan dongkrak dan sempat menyalakan mesin untuk menaikkan mobil ke tanjakan seperti saya, biarkan mobil menyala idle selama 5-8 menit, agar oli menjadi panas sehingga lebih encer dan lebih cepat mengalir habis. Sembari menunggu oli terbuang habis, sekarang kita cari posisi filter oli. Posisinya biasa di samping mesin, ada yang di bawah juga, terkadang ada juga yang di atas. Nah, tips di sini, ketika pertama kalian menyiapkan mobil, buka dulu kap mesinnya. Cek dari bagian atas dulu apakah filter olinya terlihat. Kalau dari atas tidak terlihat, berarti posisinya pasti harus dilihat dari kolong mobil. Entah ada di samping atau di bawah mesin. Dan tepat sekali di mobil ini seperti pada umumnya, posisinya di samping mesin. Dan posisinya cukup sulit diakses karena terhalang oleh selang radiator. Normalnya filter oli ini bisa dilepas langsung pakai tangan aja. Tapi buset, filter olinya ini kok keras banget. Nah, kalau ketemu yang keras gini, baru kita pakai alat membuka filternya.
Nah, di sini ada dua jenis pembuka filter oli, satu yang homemade dan satu lagi yang buat pro tentunya. Cara pakainya gampang banget. Buat kalian yang punya alat ini, kalian tinggal lingkarkan filter oli lama kalian ke alat ini. Pastikan bagian geriginya menggigit ke arah karet dan filter olinya, agar talinya semakin mengikat kencang filter olinya. Kencangkan, kemudian putar ke kiri. Nah, kalau kalian tidak punya alat ini, kalian cari gesper yang buat yang homemade. Untuk caranya, persis sama guys. Pertama kita lingkarkan ikat pinggangnya ke filter oli, kemudian ya jelas kita kencangkan. Pastikan arah gespernya seperti ini. Gunakan bagian cantelan gespernya untuk mengencangkan ikatan antara karet ikat pinggangnya dengan filter olinya. Kemudian putar ke kiri, persis kayak gini. Simple kan? Kembali ke oli tadi. Nah, kita mau sebisa mungkin buang oli sebanyak mungkin. Jadi ketika kalian merasa oli sudah menetes sangat pelan, baru kalian tutup kembali bautnya. Di baut pembuangan oli biasanya ada gasket berupa ring tembaga atau biasa disebut crush gasket. Namun di mobil ini bentuknya karet ring dan menyatu dengan bautnya. Tapi tetap fungsinya sama kok, yaitu untuk membantu baut agar oli tidak bocor. Normalnya ring ini hanya bisa dipakai sekali dan disarankan diganti setiap pergantian oli. Namun biasanya ring ini bisa dipakai 2-3 kali dan tidak terjadi kebocoran. Saya sendiri biasanya begini sih. Namun saya sarankan kalau bisa ring ini juga diganti setiap pergantian oli ya. Satu hal yang tidak boleh dilakukan tapi sering banget saya lihat dilakukan di bengkel adalah menggunakan seal tip di baut ini. Saya sangat tidak sarankan untuk dilakukan karena ada kemungkinan celah-celah aliran oli maupun pompa oli kalian tersumbat karena seal tip menjadi getas dan mudah banget sobek ketika terkena oli. Sekarang saatnya kita bisa pasang lagi baut pembuangan olinya. Kemudian gunakan tisu untuk membersihkan sisa oli yang ada, agar nanti setelah pengisian oli, kalian dapat mudah melihat apabila ada kebocoran. Nah, saat pengencangan baut, putar perlahan hingga baut berhenti berputar. Kemudian kencangkan sedikit lagi, sekitar 1/16 putaran. Dan ya, EZ. Nah, di saat ini kalau ember ceper kalian ukurannya sebesar ember ceper saya, yaitu sekitar 4 liter, saatnya kalian bungkus oli yang lama dan siapkan plastik yang baru. Sebelum kalian membuka filter olinya, pastikan ember ceper kalian tepat di bawah filter olinya. Karena ketika dibuka, oli akan pelan-pelan mengalir ke bawah. Langsung saja kita praktekkan dengan ikat pinggang dulu ya. Pertama, buat lingkaran kecil yang lebih besar dari filter olinya. Kemudian ikatkan dan kencangkan ke filter olinya. Pastikan sisa ikat pinggangnya di arah kita mau memutar, yaitu ke kiri atau melawan arah jarum jam. Jadi kalian masukkan ke filter olinya, lalu tinggal ditarik deh. Sial. Ternyata filter olinya terlalu keras. Ini pertama kali ikat pinggangnya patah setelah berkali-kali saya gunakan untuk buka filter oli. Baiklah, kalau begitu saya contohkan pakai alatnya ya. Caranya persis sama, pastikan saja bagian besi panjangnya menekan ke arah filter oli dan arahkan putarannya ke kiri atau melawan jarum jam. Lalu tinggal putar beberapa kali agar kendor dan lanjutkan diputar dengan tangan. Ketika oli sudah mulai terlihat merembes, geser ember ceper kalian agar oli tersebut jatuh tepat di dalam ember. Lalu perlahan kendorkan agar aliran olinya lebih cepat. Ketika sudah terlihat hanya sisa tetesan kecil, kalian bisa lepaskan filter olinya dan arahkan bukaan filter oli ke atas agar tidak berantakan guys. EZ kan? Nah, filter oli yang lama sudah dilepas, sekarang kita persiapkan filter oli yang baru. Biasanya banyak yang suka mengoleskan oli bekas dari filter yang lama ke filter yang baru. Tapi saya kurang suka menggunakan oli lama di tempat baru, karena kita mau mengganti sebanyak mungkin oli yang ada kan. Jadi pertama, pastikan jari kamu bersih, tuang sedikit oli baru di tutup oli. Ambil di jari kalian, lalu oleskan di bagian karet filter oli. Ini untuk mempermudah kalian melepas filter oli saat pergantian selanjutnya. Dan juga membantu mengurangi kemungkinan bocor dari seal karet. Gak mau kan ketika membuka ikat pinggang kalian patah kayak punya saya. Nah, sedikit tips di bagian sini, kalau filter kalian posisinya terbalik atas ke bawah, kalian boleh mengisi filter oli penuh dengan oli dahulu.
Fungsinya agar mesin langsung terlumasi oli ketika mesin pertama menyala. Namun karena di mobil ini filternya posisinya ke samping, jadi sayang sekali belum bisa kita praktekkan. Baik, semuanya sudah siap. Langsung saja kita pasang lagi ya filter olinya. Cara pasangnya gampang banget. Arahkan filter oli ini di tengah-tengah drat yang ada. Pastikan posisinya pas. Jangan dipaksa. Dratnya bisa slack atau cross threading kalau dipaksa. Kalau posisinya sudah tepat, ini bisa diputar cukup dengan jari aja kok. Kalian juga bisa gunakan kedua tangan kalian untuk membantu memposisikan filter olinya agar tepat di dratnya. Dan kalau posisinya sudah tepat, akan terasa filter olinya menggantung. Nah, kalau sudah mentok, cukup kencangkan dengan tangan saja. Dan misalnya kalau licin, kalian bisa pakai tisu, dilap sambil diputar. Yang jelas, jangan dikencangkan lagi menggunakan alat pembuka filter oli ya. Bisa-bisa rusak dratnya nanti. Dan EZ. Kalau kalian seringkali mengganti filter oli setiap 2 kali penggantian, sekarang waktu yang tepat untuk ditulis dengan spidol. Kalau saya, biasanya saya tulis kilometer odometer sekarang sih. Filter oli sudah dipasang, sekarang kita ke tahap terakhir. Kita isi lagi pakai oli yang baru. Pakai corong yang udah kita siapin. Langsung aja, pertama-tama kita buka dulu kap mesinnya. Caranya gimana? Kalian harusnya udah tahu lah ini. Nah, lalu kalian cari lubang pengisian olinya. Di semua mobil posisinya pasti di atas mesin. Dan ada lambang oli di tutupnya. Nah, di mobil ini ada di sini nih. Lihat lambangnya. Di semua mobil, lambangnya pasti sama. Sebelum kalian buka tutup olinya, biasanya cukup kotor di sampingnya. Kita bersihkan dulu ya. Jangan sampai kotorannya masuk ke dalam mesin. Cukup pakai tisu, kemudian kalian tiup dahulu. Lalu kalian boleh buka tutup olinya dan masukkan corong yang sudah kalian siapkan sebelumnya. Sebelum menuang oli yang baru, di semua botol oli selalu ada ukurannya. Biasanya di salah satu sisinya. Nah, jadi kita bisa menakar berapa banyak oli yang harus kita tuang. Pastikan saat mengecek, permukaan lantainya rata ya. Contohnya di oli ini ada angka 321 yang artinya sisa 3 liter, 2 liter, ataupun 1 liter. Dan untuk di mobil ini kita butuh 4,1 liter. Yang artinya kita butuh 1 galon yang besar ini dan 1/10 galon yang kecil ini yaitu 100 ml. Di galon kecil ini ada 9 garis yang di tengah-tengahnya ada tulisan 0,5 yang artinya kita butuh 1 garis pertama untuk 100 ml. Sekarang sebelum menuang, siapkan tisu agar kalau olinya tercecer kita bisa langsung bersihkan sebelum menetes ke tempat krusial lainnya seperti fan belt. Karena kalau sampai kena fan belt atau tali kipas, bisa jadi saat kalian mengendarai mobil, fan beltnya slip dan lepas loh. Serem banget kan? Nah, jadinya saya ada 2 tip di sini. Pertama, saat menuang oli, tuang secara horizontal. Ini membantu agar oli tidak turun segumpal-gumpal karena angin dapat masuk dari bagian atas lebih mudah ketika botol horizontal. Kedua, tuang oli dari posisi terjauh dari fan belt. Di mobil ini ada di kiri. Jadi saya tuang dari kanan. Dan ketika menuang, cek secara berkala berapa banyak oli yang sudah tertuang. Karena di mobil ini kita butuh 4,1 liter yang artinya saya harus tuang 1 botol besar ini yang berjumlah 4 liter sampai habis. Kemudian menambahkan 100 ml lagi dari botol yang kecil. Ingat, selalu cek berkala setiap menuang. Apalagi kalau ini pertama kali kalian mengganti oli. Jangan sampai kalian kelebihan banyak. Karena dapat merusak mesin kalian loh. Maksimum kalau menuang kelebihan adalah 5% dari kapasitas oli. Dan apabila kalian menumpahkan oli seperti saya contohkan tadi, jangan lupa dikompensasikan dengan menambahkan sedikit lagi oli setelah pas. Kalau sudah, keluarkan corongnya, lalu tutup tempat pengisian oli. Dan bersihkan lagi dengan tisu tempat kalian menumpahkan oli. Oli yang tumpah apabila nanti terkena mesin yang panas akan menyebabkan terlihat asap putih dari mesin. Ini sebenarnya tidak masalah, tapi sebisa mungkin bersihkan sebanyak mungkin yang bisa dijangkau dengan tangan kalian. Karena kotoran akan menempel di tempat oli yang tumpah itu loh. Sekarang kita lepaskan sarung tangan lalu masuk ke mobil. Nyalakan mesinnya, lalu cek lampu-lampu yang ada di dashboard. Normalnya, ketika pergantian oli, lampu oli akan menyala sebentar ketika mesin dinyalakan.
Ini pertanda bahwa sensor tekanan oli tidak mendeteksi adanya oli karena kita baru saja mengganti oli dan oli belum terdorong oleh pompa oli. Dan tidak lama akan mati setelah oli berhasil dipompa ke mesin. Kalau semua lampu sudah normal, saatnya kita turunkan mobil ke jalan yang rata. Kemudian matikan mesin dan tunggu sekitar 3 menit agar oli turun kembali ke oil pan. Nah, jangan lupa ganjelan ban tadi kita singkirkan dulu sebelum memundurkan mobil ya. Biasanya sih kalau pertama kali bagian ini kelupaan melulu. Setelah 3 menit menunggu, siapkan tisu. Saatnya kita mengecek tinggi oli dengan tusukan yang ada di sini. Ini namanya dipstick. Warnanya cerah dan berbentuk kering untuk kalian tarik. Caranya, ketika kalian menarik dipstick, lap dulu dengan tisu sebelum kalian mengukur. Nah, di sini ada indikator jumlah oli. Yang bawah adalah batas minimum dan yang atas batas maksimum. Jadi kalau kalian mengecek dan olinya di antara batas itu, berarti oli kalian sudah pas, udah oke. Namun pada pengisian oli sendiri, sebaiknya kalian isi hingga batas maksimum. Karena biasanya pasti ada penguapan. Nah, apabila kalian menggunakan oli full sintetis seperti saya, terkadang oli sangat bening dan sulit untuk dilihat. Tips sedikit, kalian bisa balik dipsticknya dan dilihat dari belakangnya. Nah, di mobil ini sudah pas, saatnya colok kembali dipsticknya. Apabila di kalian kurang, kalian bisa tambahkan lagi. Dan apabila kelebihan, ingat, maksimum 5% ya. Apabila kelebihan, kalian harus buang sedikit, karena dapat merusak mesin. Jadi, pastikan selama menuang dicek berkala ya. Dan di mobil-mobil tertentu, terkadang tidak ada dipstick seperti di BMW ini. Kalian bisa cek lewat head unit kalian. Juga terkadang ada mobil yang ada notifikasi oli harus diganti, yang bisa kalian reset. Kalian bisa cari caranya di Google atau YouTube. Dan kebetulan di Ford EcoSport ini, tinggal menahan pedal gas dan rem. Tahap terakhir ganti oli adalah membuang oli bekas kalian. Jangan pernah buang oli di got, selokan, atau di kali sekitar. Karena kalian bakal mencemari airnya guys. Cukup kalian bawa plastik oli tersebut ke bengkel terdekat. Mereka akan dengan senang hati menerima oli bekas kalian kok. Karena selain dapat mereka jual, oli juga sebenarnya dapat didaur ulang dengan cara yang benar. Dan itu saja cara mengganti oli. Waktunya kalian rasakan suara mesin yang biasanya lebih halus dan getaran yang lebih minim. Dan semoga video ini dapat membantu. Kalau iya tekan tombol like. Kalau kalian belum cek kondisi ban kalian, klik video yang ada di layar kalian. Dan kalau kalian belum subscribe, boleh pertimbangkan untuk subscribe. Kalau kalian ada tips atau trik dan pertanyaan seputar pergantian oli, boleh banget komen di bawah. Terima kasih sudah menonton.